Alhamdulillah muqrimina bi anwaril iman wal islam wa bi anwaril muhammadiyah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayah, inayahnya, kesehatannya, lapang waktu kita sehingga kita bisa berhadir dalam majelis yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang mana mudah-mudahan berkat kita berkumpul duduk di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan hadir kita di sini, duduk kita di sini menjadi sebab pula Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayahnya, taufik kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, setiap para nabi, setiap para rasul itu pasti memiliki keistimewaan atau mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut. Dan setiap tingkatan para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengembalikan mata yang keluar daripada tempatnya dan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu ke dalam kelopak matanya. Kalau nabi-nabi yang lain yang buta diusap menjadi sembuh. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata tadi, bola mata tadi keluar dari matanya dikembalikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits wa Ahwal Nabawiyah, beliau mengatakan lagi, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin wa sallama alaihi al-hajar wasyajar layali bu'itha bilafdin assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika malam sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, malam-malam diutus malam-malam waktu-waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diangkat menjadi nabi, yaitu tepatnya umur 40 tahun, itu Rasulullah mendengar bebatuan, mendengar pohon-pohon berbicara dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka, keselamatan dan kesejahteraan bagi kepada engkau ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, waqala inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Bukan cuma sampai situ, dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Nabi, mengetahui mana batu-batu yang waktu aku di Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepadaku. Jadi sebelum Rasulullah menjadi nabi, dan bahkan dikatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dari masa kecil beliau sudah mendengar bebatuan, pohon-pohonan mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuman karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih halus bahasanya, kada tahu salam tadi maksudnya apa, assalamualaikum ya Rasulullah, sedangkan Nabi belum tapi dewasa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, wa hanna ilaihil jid'u, menangis merintih kelopah kurma. Kita rancak mendengar bahwasanya bagaimana rindunya kelopah kurma, yang mana kelopah kurma tadi sudah kering, sudah mati, rindu berpisah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat
yang mana pandai tentang mebel atau membuat mimbar dan yang lainnya. Rasulullah SAW di awal-awal itu beliau menggunakan di awal hijrah beliau, khususnya di kawasan Madinatul Munawwarah, di masjid itu beliau apabila khutbah itu selalu bersandar kepada kelopak kurma tadi. Jid'u itu adalah, amun bahasa kita ranting sudah cukup. Cuman di dalam bahasa Arab ada ringkasnya lagi. Jid'u itu adalah ranting, suatu ranting yang mana ranting tadi dahan batang pohon tadi yang dekat dengan akarnya, itu jid'u. Nah, yang mana Rasulullah SAW bersandar selalu kepada jid'u tadi. Kemudian setelah ada salah satu sahabat membuatkan mimbar yang lebih bagus dan lebih tinggi supaya Rasulullah SAW apabila khutbah itu dilihat oleh para sahabat, maka mimbar yang biasanya dipakai Nabi besar Muhammad SAW dari pelepah kurma tadi, maka ditaruh di bahasanya tuh di puncuk, bahasanya di higa masjid. Ketika Rasulullah lagi khutbah, ada yang meriwayatkan bahwasanya khutbah itu adalah waktu khutbah Jumat. Karena setiap kalimat khutbah Rasulullah SAW, Rasulullah khutbah aja di masjid, itu kadang tausiah maksudnya. Berkhutbah maksudnya bermukhatab atau muhadatsah, menyampaikan tausiah kepada kita. Nah, di sini ketika itu Rasulullah lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, ternyata terdengar suara rintihan anak kecil lagi nangis. Sampai-sampai gara-gara rintihan tadi sahabat terganggu. Berarti yang mendengar lain Nabi aja. Sahabat yang di dalam Masjid Nabawi mendengar rintihan tersebut. Ketika mendengar rintihan tersebut, sahabat-sahabat menoleh. Siapa aja bawa anak lagi khutbah, bahasanya bawa anak-anak halus baik. Maka ketika itu Rasulullah SAW turun dari mimbar, menghampiri ranting tadi atau bekas pelepah kurma tadi. Maka digambarkan oleh para sahabat Rasulullah menenangkan pelepah kurma yang menangis tadi, sebagaimana ibu menenangkan anaknya lagi nangis. Kuitan mamanya menenangkan anak yang bayi tadi lagi nangis kayak apa? Digayai, kalau digayai. Seperti itu pula kata para sahabat, Rasulullah menenangkan pelepah kurma tadi. Nah, kemudian setelah itu diamlah pelepah kurma tadi dari nangisnya. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada sahabat, wahai sahabat, tadi pelepah kurma tadi tidak ingin berpisah dariku. Padahal berpisahnya sumat jepian. Berpisahnya tuh di dalam masjid juga. Cuman biasa bahasanya tuh duduk di higa Nabi, bahasanya jauh dari Nabi, rasa kada terima saking rindunya lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan dua pilihan. Wahai pelepah kurma, aku beri dua pilihan, apakah engkau ingin hidup di dunia dan berbuah sampai hari kiamat? Jadi kan pelepah kurma tadi sudah mati. Sudah mati pohonnya. Kada masih basah bahasanya. Sudah mati, sudah kering. Kata Rasulullah, ikam hendak di dunia dihidupkan lagi ke sampai hari kiamat, atau ikam hendak di akhirat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pohon tadi memilih di surga. Gitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau Nabi kada menenangkan pelepah kurma tadi, maka pasti sampai hari kiamat menangis terus. Sampai kita mendengarnya. Jadi sebetulnya di dalam riwayat-riwayat, ketika kita membaca sejarah, ketika kita membaca mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap ada yang berbicara, setiap tembok atau dinding itu mengucapkan salam atau bertasbih, itu rata-rata kebanyakan sahabat mendengar. Sahabat mendengar bagaimana pembicaraan ucapan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di sini wasabbahal hasa fi kahfihi, dan bahkan Rasulullah pernah membawa atau mengambil 7 butir batu yang kecil kerikil,
dan itu mengucapkan salam kepada, bertasbih kepada Allah dan mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mengatakan, kami mendengar salam tersebut, kami mendengar tasbih tersebut. Makanya kan dikatakan, barang siapa, di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu selagi dia di dalam keadaan menuntut ilmu, itu yang di langit, yang di bumi bertasbih memintakan ampun kepada orang tersebut. Yang di laut sama. Seberataan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bebatuan dan bahkan tembok yang kita pakai gasan majelis itu mengucapkan tasbih kepada orang yang menuntut ilmu. Wa kadzalika ta'am, dan begitu pula makanan jar Habib Abdullah, jar Habib Alwi. Wa a'lamathu asy-syah bisummiha, sebagaimana diceritakan ketika perang Khaybar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi berkumpul dengan para sahabat dan ingin disuguhkan makanan. Ketika disuguhkan makanan, maka ada orang dari Yahudi. Karena banyak orangnya bisa menyelinap. Karena di waktu zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tugasnya tersendiri, dapurnya siapa yang mengikuti. Ketika itu ada orang Yahudi memberikan makanan kepada jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikhususkan kepada Nabi. Dan yang makan lain Nabi aja, lawan para sahabat. Maka ketika itu disuguhkan makanan tadi, yang mana makanan tadi, yang mana sebagaimana kita kenal bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila makan daging itu sidin sukanya pahanya. Jadi paha kambing disuguhkan lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak makan, maka Rasulullah mengatakan, irfa'u aydikum, bahasanya lagi hendak menyuap, angkat tangan gua nih kamu, jangan japai makanan tuh. Fa innaha akhbar tadi, sesungguhnya makanan tadi memberikan kabar kepadaku bahwasanya annahu masmumah, bahwasanya makanan tadi daging itu diracuni. Jadi yang makan lawan lain Nabi aja, sahabat juga makan. Karena Rasulullah memerintahkan para sahabat, irfa'u aydikum, jangan mengikuti jar Nabi. Karena sebagaimana kita ketahui, kebiasaan dari sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila makan berjamaah, kada piring sorangan bahasanya, atau bahasanya kada kawa jar malih jar zaman Covid, minimal kumpulan berta. Nah, itu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan wasyaka ilaihil ba'ir kasratul amal wa qillatil alaf. Dan bahkan ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bersama dengan para sahabat di salah satu peternakan unta, maka ada salah satu unta yang mendekati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekati Nabi, bahasanya itu berhadapan lawan Nabi, kayak bepandir unta tadi sambil meneteskan air mata. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada pemiliknya, fi hadhil allati malakaha iyaha fa innaha syaka ilayya annaka taj'alhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang bisa unta jar Nabi? Nih fulan bin fulan. Kemudian bertemu dengan fulan bin fulan tersebut, kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya unta ini mengadu. Syaka, mengadu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya unta tadi lebih banyak begawi daripada banyak makannya. Jadi yang biasa bahasanya biasa, amun kita jarang lah di sini. Amun kita beternak bahasanya bingung, paling bingung aja. Amun di sana tuh beingu beternak sambil dipakai gasan begawi, kayak unta atau misalkan kuda atau sapi atau kedelai. Nah, itu dipakai gasan begawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta tadi ngadu bahwasanya dia banyak kerjaan akan tapi makannya sedikit. Sejarah sahabat setelah mendengar bahwasanya unta tadi ngadu lawan Nabi dan Rasulullah menyuruh jangan gawiannya banyak. Amun gawiannya banyak, makannya banyak juga. Maka setelah itu jar para sahabat yang memiliki unta tadi, setelah itu unta tadi kada pernah aku suruh begawi, aku suruh makan terus saja. Kenapa? Karena gara-garanya
Rasulullah menasihati, gara-gara unta tadi Rasulullah bepandir lawan sahabat tersebut. Nah, itu sedikit dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula wa akhbara an masari'al musyrikin yaumal badr falam ya'du ahadun minhum masra'ahu. Dan ketika perang Badar, sebelum perang Badar, kita ketahui bahwasanya perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, makanya ketika nuzulul Quran itu biasanya bertepatan dengan, apabila orang paham, bertepatan dengan hauliyah ahlul Badar. Yang mana orang-orang tersebut 313 mengikuti perang Badar, yang kaum musyrikinnya 1000 lebih. 3 kali lipatnya orang muslim. Sebelum perang Badar, Rasulullah mengatakan bahwasanya 1000 musuh, 300 pasukan Rasulullah, 70 orang yang meninggal dari kalangan musuh. Adapun dari kalangan sahabat sekitar 6 atau 7 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum terjadinya perang Badar, fulan bin fulan ini tempat meninggalnya. Fulan bin fulan ini tempat meninggalnya. Fulan bin fulan di situ meninggalnya. Di situ ditunjuk oleh Nabi. 70 orang yang meninggal tadi ditunjuk oleh Nabi. Siapa-siapa yang meninggal di situ. Dan bahkan kata para sahabat, setelah perang Badar itu diitihi oleh para sahabat. Manalah Abu Lahab jar meninggal. Di mana? Di atas situ. Jar Nabi di situ anakannya. Lihat dasar bujur di situ anakannya. Di mana Rasulullah menunjuk, di situ juga orang yang disebutkan namanya meninggal dari kalangan musyrikin. Wa akhbara anna ta'ifah min ummati yaghzunal bahar, dan juga diceritakan bahwasanya ada golongan dari umatku bahwasanya mereka bakal berperang di lautan. Maksudnya apa? Di dalam sebagian riwayat mengatakan bahwasanya sahabat itu melewati lautan. Untuk berperang harus melewati lautan. Jikalau kita membaca sejarah Nabi Musa ketika ingin menyeberangi Laut Merah, itu dipukul tongkat sidin, terbelah lautan. Ya, kalau itu lawan Nabi Musa. Nabi Musa yang membuka mukjizat untuk umatnya. Nabi Muhammad ya Pak, lautan pada terbelah. Lautan dijadikan kayak batu. Sampai-sampai ya para sahabat ketika kuda tadi hendak menyeberangi lautan untuk bertemu dengan musuh, karena tidak adanya kapal pada waktu itu dan mereka mau menunggangi kuda, maka mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh para sahabat. Nabi kan ada. Cuman sahabat di situ karamahnya para sahabat nih. Ketika itu kuda tadi menginjakkan kakinya di lautan. Dan lautan tadi yang diinjak oleh kuda tadi berbunyi pak pak pak. Kayak minyak batu, kada minyak banyu, kayak minyak batu, surangan kah? Kada banyak yang melewati. Itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi guring. Ketika lagi guring, bangun Nabi tertawa. Sampai-sampai Ummu Haram bin Malhan, ya Rasulullah, kenapa pian tertawa? Jar Rasulullah, bahwasanya disodorkan, ditampakkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurku, kena jar sidin ada umatku. Yang mana umatku tadi itu hendak berperang, cuman melewati lautan, dan mereka melewati lautan tadi. Diseberangi lautan tadi tanpa dibelah, melewati di atas laut. Jar Ummu Haram tadi, ya Rasulullah, masukkan lun dan buannya tuh, golongan buannya. Dan Rasulullah mendoakan mereka termasuk orang-orang yang ikut di dalam peperangan di lautan tersebut. Dan juga waqala lil Utsman, dan juga Rasulullah pernah mendoakan Sayyidina Utsman, mengatakan kepada Sayyidina Utsman, tusibuhu balwa, bahwasanya Sayyidina Utsman bakal tertimpa cobaan yang pedih. Fakanat wa qutila, dan itu benar terjadi hingga Sayyidina Utsman terbunuh. Makanya zaman fitnah Syiah, Mu'tazilah, kan Syiah keluar. Itu waktu zaman sebelum, ketika hendak zaman Sayyidina Utsman. Waktu zaman Sayyidina Utsman. Waktu zaman Sayyidina Umar itu kada ada yang wani. Setiap ada perbedaan, setiap ada yang melenceng sedikit, datang ke Sayyidina Umar.
Amun kada tobat, bunuh, disembelih oleh Sayyidina Umar. Waktu zaman Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman ini orangnya lembut. Lembut orangnya Sayyidina Utsman ini. Sayyidina Utsman lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Utsman, engkau nanti bakal mendapatkan cobaan fitnah yang sangat besar." Makanya kan diceritakan awal mula kenapa Sayyidina Utsman terbunuh, sebagaimana diceritakan oleh dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya mengabarkan Sayyidina Utsman bakal mendapatkan cobaan. Awal mulanya ketika itu Sayyidina Utsman mengirim surat yang dibawa oleh Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di dalam kekuasaan Sayyidina Utsman itu ada orang yang berkhianat, ada mata-mata. Sayyidina Utsman kadang menyuruh padahal mengirim surat. Kadang menyuruh mengirim surat. Kemudian tiba-tiba pembantunya orang dalam Sayyidina Utsman tadi menulis surat, mengsetempel surat tadi dengan setempelnya khalifahnya Sayyidina Utsman, maka dikirim oleh Muhammad bin Abu Bakar. Ketika dikirim oleh Muhammad bin Abu Bakar, di tengah jalan mata-mata tadi bahasanya yang pertama tadi surat bahwasanya untuk memuliakan Sayyidina Utsman mengirim surat kepada satu raja untuk memuliakan Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian di waktu yang lain ada lagi orang yang mengirim surat yang dikirim oleh pengkhianat tadi untuk mengadu domba. Maka ketika itu pergilah pengkhianat tadi untuk mengirim surat kepada orang tersebut, raja tersebut. Cuman tujuannya supaya Muhammad bin Abu Bakar mendapati pengkhianat tadi. Ketika di tengah jalan ternyata pengkhianat tadi itu bahasanya tuh menampak-nampakkan diri supaya Muhammad bin Abu Bakar curiga. Ketika curiga maka dipanggil binian tadi. Ketika dipanggil perempuan tadi maka apa yang kamu bawa? Diperiksa bahasanya. Ketika diperiksa ternyata ia membawa surat dari pengkhianat Sayyidina Utsman bahwasanya apabila Muhammad bin Abu Bakar datang kepada engkau wahai raja, maka bunuh dia. Maka bunuh Muhammad bin Abu Bakar tersebut. Padahal lain Sayyidina Utsman yang nulis. Ketika itu Muhammad bin Abu Bakar kada jadi menuju raja tersebut, kembali ke kota Mekah, ke kota Madinah menghadap Sayyidina Utsman, maka terjadilah huru-hara di situ. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Utsman, engkau akan mengalami cobaan yang pedih," dan hal itu benar terjadi hingga Sayyidina Utsman terbunuh. Dan juga wa qala lil ansar innakum satalquna ba'di athratan. Fakanat qala fil Hasan bin Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada kaum Ansar, sepeninggalnya aku nanti kamu akan menemui sifat egoisme, dan hal itu benar terjadi. Kata Rasulullah, wahai Ansar, karena banyak orang-orang yang mementingkan pikirannya sendiri, kepentingan sendiri, banyak yang egois. Sampai-sampai Sayyidina Utsman itu dikatakan, wahai Utsman, apa kamu nikah ini jarnya? Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, wahai Utsman, apakah ini? Ikam kadang menghukumi hukum Allah. Ikam kadang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Yang dipadahi siapa? Sayyidina Utsman, sahabatnya Nabi. Kada sejalan lawan Nabi ya. Padahal yang memadahi ini siapa? Lain sahabat juga. Sebagian lain sahabat, sebagian sahabat. Umpat-umpatan terhasut bahasanya. Ya. Kemudian maka terjadilah fitnah tersebut. Maka dikatakan juga innakum faqala fil Hasan bin Ali inna ibni hadza sayyidun wa inna Allah sayuslihu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya tentang Sayyidina Hasan dan Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lahirnya Sayyidina Hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Hasan ini adalah sayyidun, adalah satu tuan. Dan nanti Sayyidina Hasan ini bakal menyatukan dua golongan yang terpisah. Karena waktu itu konflik antara Sayyidina Hasan bin Ali bin Rasul bin Sayyidina Fatimah Zahra binti Sayyidina bin Fatimah Zahra dan rombongan kelompok Muawiyah.
Sayyidina Hasan melepaskan kekhalifahan untuk apa? Untuk menyatukan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi berkat apa? Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Itu sedikit tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masih mungkin 2 kali pertemuan lagi. 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan kita akan membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika atau kabar-kabar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan apa yang beliau lakukan, dan apa amalan yang beliau lakukan, dan apa yang beliau katakan ketika hendak wafat beliau. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita mempelajari, berkat kita membaca sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tambah cinta kita kepada beliau, tambah rindu kita kepada beliau, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadikan kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perkumpulan yang menjadikan kita tambah rindu, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna salih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil 'amr wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwan lil hisab amanan min al-'adab wa nasiban al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhil karim. Allahumma ya kafiyan balaik fina al-bala qabla nuzuli minas sama'. Allahumma ya kafiyan balaik fina al-bala qabla nuzuli minas sama'. Allahumma ya kafiyan balaik fina al-bala qabla nuzuli minas sama'. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya